Dan saudara, masih dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan live Zoom bersama Dr. Christian Tinjabate MSI dengan topik Hari Kesaktian Pancasila. Kita sapa dulu. Selamat sore, Pak Dokter. Selamat sore. Apa kabar Pak Dokter sore hari ini? Salam Pancasila. Baik. Baik, sehat selalu. Baik, Pak Dokter saat ini ada di Kota Palu, Pak Dokter? Ya, ada di Palu. Baik, Kota Palu. baik. Terima kasih sebelumnya telah Ya. meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Betul bersama sekali. Arya Tanju dan juga Ayu tentunya di sini, Pak Dokter. Kita akan membahas sedikit saja terkait karena waktu kita juga sangat terbatas terkait dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, begitu ya? Betul, Pak Dokter. Iya. Arya dulu apa? Ya, baik. Pak Dokter, ini setiap tanggal 1 Oktober itu menjadi sebuah kebiasaan dan kewajiban bagi kita. Di Indonesia, setiap tanggal 1 ini akhirnya ditetapkan sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri, Pak Dokter. Tapi jika kita melihat, sebelum kita masuk ke nilai-nilai dari Kesaktian Pancasila itu sendiri, melihat bagaimana peringatan itu sendiri yang dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang, apakah Pak Dokter melihat ada perubahan ataupun juga semakin minimnya esensi dari peringatan Kesaktian Pancasila itu khusus untuk di Indonesia dibandingkan tahun dulu, zaman dulu sampai sekarang, sepertinya kita melihat terkesan hanya sebuah peringatan saja. Bagaimana Pak Dokter? Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, saya kira kalau kita melihat Hari Kesaktian Pancasila ini kan kita selalu memiliki dua makna historis dan makna empiris. Jadi makna historis itu tentu saja ini sebuah peristiwa yang harus selalu dirayakan oleh bangsa kita karena Pancasila itu memiliki hari lahirnya Pancasila dan kesaktian itu memiliki sejarah yang cukup panjang sehingga lahirlah ideologi Pancasila itu, dan di dalam makna empiris itu kita menggunakan ideologi itu sebagai sebuah pedoman di dalam membangun bangsa kita. Baik. Dan itu saya kira yang kita syukuri sekarang, hari ini di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77, kita juga tentu melihat itu bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya ideologi Pancasila yang masih eksis sampai saat ini. Artinya kalau kita mau melihat perayaan-perayaan itu, saya yakin bahwa di tahun-tahun kemarin itu masyarakat kita, kalau kita bicara soal perayaan itu cukup banyak ya, bersemangat ya. Mungkin ini agak sedikit terpengaruh ketika kita lihat ya ada COVID dan seterusnya, mungkin lebih 2 tahun ya. Tapi sekarang saya kira dengan dimulainya hari ini, hari ulang tahun Kesaktian Pancasila, dengan ada beberapa upacara-upacara perayaan meskipun masih terbatas, tapi semangat baru itu mulai kelihatan lagi untuk tetap merayakan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai hari nasional, perayaan nasional gitu. Nah, memang yang jadi persoalan ini adalah bagaimana memberi makna terhadap Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kalau kita jujur mau mengakui, memang ya kita akan kembali lagi problem-problem terhadap Pancasila ini sebagai sebuah ideologi itu agak sedikit mengalami, ya kalau seperti mobil yang kencang itu agak sedikit pelan, gara-gara sesudah kita reformasi kemarin, lalu kita mulai mengalami banyak sekali persoalan di era reformasi, termasuk ya Pancasila itu yang sedikit banyak yang memprihatinkan, karena masyarakat kita itu memang ya banyak yang sudah agak melupakan bagaimana Pancasila itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya kira memang ini tugas ke depan yang harus kita upayakan untuk bagaimana Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini tidak saja untuk merayakannya, tapi bagaimana makna ataupun hakikat inti daripada nilai-nilai Pancasila itu, ya seperti di zaman Orde Baru dulu kan kita mengenal itu bagaimana butir-butir Pancasila itu diinternalisasi dalam setiap pribadi bangsa Indonesia itu, lalu kemudian itu bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita lihat sekarang ada BPIP, ya walaupun memang ini baru usianya baru 4 tahun lalu karena didirikan pada 28 Februari tahun 2018. Tapi kita berharap BPIP ini harus tetap serius untuk
bagaimana melaksanakan eh, apa pelestarian nilai-nilai Pancasila ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga walaupun kita akan maju ke depan menjadi bangsa yang modern, kita tetap tidak kehilangan nilai-nilai Pancasila. Baik. Itu saya kira maknanya. Baik Pak Dokter, artinya tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila sampai berjalannya waktu terus-terus ke depan dan melihat perubahan generasi yang selalu begitu berbeda dinamikanya setiap generasi, dan sekarang sudah ada generasi Gen Z begitu dan juga sebelumnya milenial. Bagaimana menurut Pak Dokter, apakah tantangan-tantangan yang mungkin akan dirasakan begitu oleh generasi-generasi selanjutnya dalam menjalankan praktik-praktik baik dari ideologi atau makna Pancasila ini sendiri? Bagaimana Pak Dokter? Iya, itulah maksudnya sekarang ini dibutuhkan sebuah tindakan konkret bagaimana Pancasila itu betul-betul itu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial sekarang, karena mereka ini kan sekarang istilahnya generasi yang sangat dekat dengan informasi. Jadi kalau kita misalnya tidak serius untuk atau membuat satu pola pelembagaan nilai-nilai Pancasila itu kepada generasi-generasi muda, saya kira itu yang dikhawatirkan. Banyak sekali generasi muda sekarang kita ini akan mudah terpengaruh dengan ideologi-ideologi lain yang saya kira sekarang kita lihat bahwa derasnya arus informasi itu juga menjadi sesuatu tantangan bagi pemerintah kita dan semua kita bangsa Indonesia yang harus berupaya bagaimana agar nilai-nilai Pancasila ini itu betul-betul dilembagakan kepada masyarakat kita, terutama para generasi muda, karena bagaimanapun mereka ini adalah generasi penerus bangsa yang akan tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila ini di tengah-tengah kemajuan zaman yang akan datang. Ya, baik Pak Dokter. Baik, tentunya memang seperti yang disampaikan juga tadi, dari satu generasi ke generasi berikutnya ini memang punya perbedaan dan juga ada tantangan tersendiri begitu. Seperti yang kita ketahui bagaimana di zaman dulu masyarakat itu bisa sangat mengenal sampai ke butir-butir Pancasila itu sendiri begitu Pak Dokter ya. Di zaman sekarang pun juga kita melihat bagaimana Pancasila itu hanya seperti terkesan diketahui saja Pancasila lambangnya seperti apa, tapi nilai-nilainya itu sendiri seperti tidak ada dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah tentunya ini menjadi satu tugas juga dari pemerintah, kemudian lewat lembaga yang masuk ke pendidikan begitu, yang berusaha untuk dimasukkan lagi nilai-nilai Pancasila ini untuk generasi kita, generasi Gen Z itu tadi, dan juga para milenial. Gen Z yang saat ini sedang menimba ilmu pendidikan di sekolah sampai ke kuliah ini tentunya menjadi sasaran tepat dan juga sasaran empuk juga untuk bisa memasukkan kembali nilai-nilai Pancasila itu, Pak Dokter. Iya, saya kira itu yang saya kira yang memang harus kita lakukan. Begini, setelah kita setelah kita mengalami reformasi dan Pancasila itu kelembagaannya itu mulai terabaikan, jadi itu jadi persoalan besar. Sekarang ini kalau saya beberapa kali ikut penataran di mana-mana di masyarakat, itu memang masyarakat menginginkan agar pola-pola pelembagaan yang seperti pernah dilakukan di zaman pemerintahan sebelumnya itu harus dilakukan. Karena kita tidak bisa berharap kepada generasi-generasi yang akan datang itu, kalau mereka tidak diberitahu dan tidak dilembagakan lewat metode pendidikan, apakah itu lewat pendidikan yang kita harus mulai secara formal, non-formal, ya kan? Itu kita juga salah kita sebagai generasi-generasi yang sudah mau take over ini. Jadi generasi ini kan saya kira masyarakat yang siap mereka itu untuk melanjutkan pembangunan bangsa kita itu, terutama dalam asal mereka itu ada metode yang digunakan untuk bagaimana caranya agar nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dihafal tapi dipraktekkan begitu ya. Itu itu harus dilaksanakan, Pak. Itu saya kira, tapi saya sudah berkali-kali juga dengan BPIP itu ikut dialog. Memang ini menjadi tujuan mereka agar Pancasila itu tidak hanya menjadi, sekarang kan kalau beberapa waktu lalu kan baru dicerdas tangkaskan itu itu NKRI harga mati, tapi belum masuk ke soal pendidikan. Nah, sementara kita tahu bahwa pendidikan itu entry point untuk menyadarkan, menanamkan apa saja kepada setiap orang. Ketika dia tahu, ada empati, ada perilaku, kan begitu. Orang kalau tidak tahu bagaimana kita mau berharap dia disuruh melaksanakan itu. Nah ini yang saya lihat yang perlu kita betul-betul
seriusi ini sehingga betul-betul kita bareng. Saya yakin generasi muda sekarang, apapun namanya, mereka itu sebagai sebuah generasi yang mencintai Indonesia pasti juga akan ikut bertanggung jawab kalau kita mampu menciptakan satu role model bagaimana cara kita mendidik, melembagakan, melestarikan itu kepada generasi-generasi yang, dan coba contoh yang kemarin itu, barangkali ini ada salah seorang kepala anggota dewan di mana di Jawa itu yang tidak mengerti lah, tapi dia jujur ya, saya akui dia mundur gara-gara dia tidak bisa mengerti menghafal tidak Pancasila menghafal, itu bahkan hanya untuk menghafal dari satu sila ke sila berikutnya saja dia lupa saja. Akhirnya iya. Ini apalagi kepada generasi-generasi muda kita ini kan. Baik. Saya kira memang kita dorong kepada semua pihak agar betul-betul upaya untuk melembagakan, melestarikan nilai Pancasila ini sampai pada implementasi itu menjadi sesuatu gerakan yang sifatnya massal. Baik, Pak Dokter. Gerakan program massal, tidak bisa hanya diceramai begitu, tapi ada model-model yang bisa diterapkan. Seperti itu. Baik, artinya ini adalah upaya bersama Arya untuk kembali melestarikan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih banyak Pak Dr. Christian Tinjabate MSI sudah bergabung bersama kami dalam Zoom mengenai Hari Kesaktian Pancasila ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila Pak Dr. Christian Tinjabate MSI. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, dari pengetahuan kemudian juga masuk ke dalam hati, dari hati ini empati kemudian muncul atau direalisasikan dalam sebuah tindakan. Betul, dan ini akan melahirkan rasa cinta kita lagi yang lebih kepada ideologi Pancasila tentunya.